Jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah. Kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, baik yang sudah pernah atau yang baru beribadah di BNKP Jemaat Jakarta. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami semua. Engkau hiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati, pikiran kita dan seluruh kehidupan kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan
sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu tengah memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang hendak memulai ibadah pada pagi hari ini berserah dalam tangan-Mu supaya Engkau memberi pengertian, penyertaan, serta hikmat dan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Benar Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami semua.
Kasih setiamu tak pernah layu, kebaikanmu tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Sungguh kami bersyukur, kuasa-Mu Tuhan tak terbatas. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Kita akan membacakan secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat yang terkasih akan membacakan ayat yang genap. Ayat pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, "Itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Demikian, aku mengandung."
Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya, tidak pergi ke rumahnya. Tetapi Uria berkata kepada Daud, "Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu." Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Kita akan membacakan secara bersama-sama. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Demikian pembacaan firman Tuhan yang pertama. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayatnya yang 1, "Ya Tuhan tiap jam." Begitu banyak godaan dalam kehidupan kita, membuat kita gelap mata, terseret oleh keinginan daging kita, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Oleh karenanya, saya mengajak jemaat yang terkasih untuk bangkit berdiri, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui seluruh kesalahan dan pelanggaran kita, dan meminta pengampunan serta pertolongan Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jauh timur dari barat
Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali kita akan membaca firman Tuhan yang kedua, terambil dari Perjanjian Baru, Filipi 4 ayat 12 sampai 19. Kembali kita akan membacakan secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang genap dan jemaat yang terkasih akan membaca ayat yang ganjil. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bersama-sama, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Haleluya, mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita tahu Allah kita adalah Allah yang sangat baik, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dialah Allah yang mengerti apa yang tak pernah kita lihat, yang tak pernah kita dengar dan timbul dalam hati kita. Tuhan telah sediakan semuanya untuk kita semua. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Mari kita bernyanyi, Allah sanggup. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita memuji
Apa yang tak pernah? Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, masanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, masanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur serta persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan persidangan Majelis Sinode ke-61 melalui gerakan amplop. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Amin. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 di nomor 0153736193 BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat akan bernyanyi bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, dan kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri.
Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Kita kembali ke ayat 1. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dari bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku terbang kepadamu, bersyukuri apa yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sabdamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih syukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kita akan kembali ke ayat yang pertama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Dari bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri apa yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayatnya yang 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan.
Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan yang tak memuaskan hati-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami hantarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Putra Roh Kudus, Allah yang telah menjaga, melindungi kami sampai saat ini, sehingga kami dapat bersekutu kembali di dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terimalah puji syukur kami, persembahan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi harum bagi nama-Mu, dan dapat dipergunakan dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap tangan yang telah memberi maupun yang belum. Berkatilah juga tangan-tangan yang akan mengolahnya ya Tuhan, agar dapat menjadi membuat nama-Mu lebih baik. Ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami, inilah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian KOR atau vokal group. Yang pertama dari Komisi Remaja dan Pemuda, yang kedua Komisi Perempuan. Yang pertama dipersilakan Komisi Remaja dan Pemuda.
Komisi Perempuan.
pujian yang indah dari Komisi Remaja dan Pemuda dan Komisi Perempuan, biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita dan seluruh kehidupan kita, karena Tuhan adalah gembala yang menuntun kita ke jalan yang benar. Kita akan angkat pujian kita, Tuhan adalah gembala. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang adalah gembala kami, saat ini kami datang berkumpul di sekitar kaki-Mu. Kami merindukan menikmati makanan segar rumput hijau bagi rohani kami, bagi spiritualitas kami. Untuk mengarahkan kami bagaimana kami harus berjalan dan melangkah mengikut Engkau Sang Gembala kami. Mari Tuhan pakai hamba-Mu jadi saluran berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang telah bersekutu di rumah-Mu pada hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan perikopen di BNKP pada hari Minggu ke-9 setelah Trinitatis, firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita dikutip dari Injil Yohanes pasal 6 mulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru LAI yang kedua. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya waktu, kesempatan membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Yahobu. Saudara, adakah di antara kita yang tidak punya yang namanya kebutuhan? Semua manusia pasti memiliki beragam kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang berujung pada aktualisasi diri. Abraham Maslow membuat piramid untuk menunjukkan bagaimana manusia menjalani kehidupannya dengan berbagai kebutuhan. Saya percaya teks yang kita sudah baca dan dengar tadi itu bukan peristiwa baru. Sejak sekolah minggu sudah banyak dengar. Dan lazimnya orang akan berkonsentrasi melihat nats ini kepada peristiwa mukjizatnya. Bukankah itu juga yang menjadi catatan di ayat 2, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena melihat mukjizat. Banyak orang memang yang tergila-gila untuk terus menikmati mukjizat dalam hidup. Tapi Paulus dalam suratnya menuliskan bahwa mukjizat pertama-tama sebagai tanda bagi orang yang belum percaya.
Artinya apa? Mau terjadi mukjizat, tidak terjadi mukjizat, harusnya tidak mempengaruhi keyakinan seseorang kepada Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang menyandera Tuhan dengan mukjizat, memaksa Tuhan untuk melakukan mukjizat. Pertanyaannya sekarang, yang jadi Tuhan siapa? Termasuk untuk pemenuhan kebutuhan, ada banyak orang yang kemudian mencoba dalam tanda petik mengatur Tuhan untuk pemenuhan kebutuhannya. Kembali, yang jadi Tuhan itu siapa? Hari ini lewat teks yang kita baca, kita akan belajar 3 hal saja. Hal yang pertama, kita mau belajar tentang iman. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita ketika mendengar kata iman. Mungkin juga ini sesuatu yang sudah terlalu terbiasa di telinga kita. Tapi pernahkah kita merenungkan lebih dalam, sebenarnya iman itu bicara tentang apa? Iman pertama-tama dan terutama itu bicara tentang pengandalan. Siapa yang sesungguhnya kita andalkan dalam hidup ini? Yang pertama-tama untuk mendapatkan hidup kekal. Dan yang kedua untuk keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Di titik inilah iman itu ada. Sekarang mari kita bertanya pada diri kita. Mungkin sebagian dari kita akan berkata, oke, untuk ke surga saya mengimani Kristus. Pertanyaannya, untuk keseharian Anda mengimani Kristus? Siapa yang sesungguhnya kita andalkan? Banyak orang yang tanpa disadari sebenarnya sedang beriman kepada kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas dirinya. Dengan semua apa yang dia miliki, itulah andalannya. Aku bisa survive, aku bisa memenuhi kebutuhanku karena aku punya ini, aku punya ini, aku punya ini. Karena aku mengandalkan ini, si A, si B, si C. Karena punya Bapak Sa, punya Bapak Talu, punya si Baya dan sebagainya. Kembali pertanyaannya, sebenarnya siapa yang Anda andalkan dalam hidup ini? Yesus mencoba membongkar pemahaman Filipus tentang pemeliharaan, tentang providensia. Kita cuma punya 200 dinar, guru, bagaimana mungkin bisa kasih makan orang? Lalu Andreas juga berkata, kapital yang kita punya itu cuma 2 ikan, 5 roti jelai. Bagaimana mungkin bisa mencukupi semuanya ini? Saudara, siapa yang mereka andalkan? Apa yang mereka andalkan? Padahal yang sedang bersama-sama dengan mereka adalah Sang Pemelihara hidup. Tuhan yang sebenarnya mencukupkan semua apa yang dibutuhkan. Tapi terkadang hitungan kita terlalu matematis untuk melihat semua apa yang kita butuhkan. Dan kita juga bisa tergoda untuk mengatur Tuhan dengan hitungan matematis. Pikiran-pikiran kita kadang-kadang terlalu liar, mau mencoba, Tuhan kenapa tidak begini? Tuhan aku maunya begini. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar bisa jadi orang mengultimatum Tuhan, menyandera Tuhan dalam doanya. Tuhan kalau tidak begini maka. Saudara, sekali lagi, siapa yang jadi Tuhan? Apalagi kepada orang-orang yang penggila mukjizat ya. Kalau engkau tidak begini maka. Untung saja Tuhan kita selalu baik. Seandainya Tuhan seorang yang emosional, gampang tersinggung, gampang baper,
ada yang begitu, ya gawi, rasoi. Terlalu banyak kita dalam hidup lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ciptaan yang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Kita yang dipelihara, tadi kita bernyanyi Tuhan adalah gembalaku. Sudahkah kita memposisikan diri sebenar-benarnya sebagai domba yang bergantung kepada Sang Gembala? Menyanyikan mungkin gampang, tapi mempraktekkan seringkali kita abai dan lupa. Disinilah kita belajar tentang apa itu iman. Sungguhkah kita mengandalkan Yesus? Bahkan ketika situasi yang kita hadapi itu kritis, lembaran terakhir yang ada di dompet, masih mengandalkan Tuhan? Bisa jadi coba hubungi siapa ya, telepon siapa ya, minta tolong ke siapa ya, folala dete gumaif, folazi dasai. Pertanyaan saya, sudah ke atas enggak seruannya kepada Sang Pemelihara hidup? Jangan-jangan kita sedang jadi Filipus dan sedang jadi Andreas yang berhitung dengan kalkulasi kapital yang ada. Matematika kita maaf, terbatas. Tuhan kita beyond, melampaui kali-kali kita, kalkulasi ekonomis kita. Pembelajaran yang kedua dari teks ini adalah bicara tentang kebutuhan itu sendiri. Untuk pemenuhan kebutuhan tentunya kita melakukan berbagai macam cara. Tapi pertanyaannya, pemenuhan kebutuhan itu dilakukan dalam garis berkat Tuhan? Pemenuhan kebutuhan itu sejalan dengan tuntunan firman Tuhan? Apakah pemenuhan kebutuhan itu ada dalam garis kebenaran, keadilan? Bacaan pertama tadi dari peristiwa Raja Daud, Daud untuk pemenuhan kebutuhan biologisnya jatuh, gagal. Karena ternyata dia mencoba melakukan rekayasa. Semoga tidak ada di sini juga yang gagal seperti Daud. Coba lihat rekayasa pertama. Disuruh pulang dulu, lalu kemudian ayo ke rumahmu. Gagal itu femabuya. Masa dania itu rututnya bangabulio munanomabu. Ternyata gagal juga. Masuk rekayasa tingkat tinggi. Taruh paling depan, ya gemati ya betul. Saudara, kalau orang orientasinya kepada apa yang diidamkan sebagai kebutuhan itu sangat berbahaya. Hati-hati, pintu dosa sudah mengintip dan itu akan berlipat. Gagal dengan cara A, coba cara B, sudah gagal cara B, akan mati. Kadang-kadang kita tidak mawas diri untuk pemenuhan kebutuhan kita. Hati-hati. Hari ini firman Tuhan mengajar kita, kebutuhan kita itu sebenarnya dipenuhi oleh Sang Pemilik kehidupan. Apapun itu kebutuhannya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, bahkan termasuk kebutuhan untuk bisa aktualisasi diri. Ketika Anda merindukan bisa ada di barisan depan untuk menjadi seorang public figure misalnya. Kalau dalam garis tuntunan dan berkat Tuhan oke. Tapi kalau itu lewat jalan rekayasa, lewat jalan-jalan manipulatif, Anda sudah berada di jalan dosa Daud ketika Anda melakukan ini. Hal yang ketiga,
Yang pertama tadi I, iman. Yang kedua, kebutuhan. Dan yang ketiga kembali K, komunitas iman. Ini bicara tentang hidup dalam persekutuan. Mari melihat bagaimana Yesus mengajak orang untuk bersama-sama dan menikmati sesuatu bersama-sama. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini adalah sebuah persekutuan pelayanan, sebuah komunitas iman yang harusnya menghidupi nilai-nilai yang ada sebagaimana diajarkan oleh kitab suci. Bukan bicara soal banyak sedikit, tapi bicara soal saling peduli, bicara soal saling berbagi. Dalam komunitas iman harusnya tidak ada itu orang-orang yang pelit. Ifataragi sa tisirasud, medroga dulu, rugi untuk berbagi. Jadi saya mau katakan dalam pengalaman saya memperhatikan orang-orang pelit seringkali ketipu lebih besar daripada apa yang sulit keluar itu. Tengok fitawamidae. Ini cuma catatan, bisa jadi kurang lengkap, tapi ini yang sering saya amati. Orang-orang pelit yang saya tahu seringkali ditipu orang. Dalam komunitas iman, karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki itu pun berkat Tuhan, maka berbagi itu adalah hal yang biasa saja. Saya sering melihat ada kegiatan-kegiatan retreat. Saya senang sekali karena itu kan bersama-sama ya, sebuah persekutuan bersama. Lalu ada catatan, nanti masing-masing bawa makanan sendiri. Saudara, makanan sendiri-sendiri kalau kemudian dimakan sendiri-sendiri, nilai persekutuannya mana? Kan ini akan jadi sesuatu yang kemudian berbeda ketika masing-masing membawa apa yang dia bisa bawa, disatukan bersama, lalu nikmati bersama. Inilah keindahan sebenarnya sebuah persekutuan. Dan ini yang digambarkan Yesus lewat peristiwa ini. Dari modal yang apa adanya, dari apa yang ada Tuhan berkati dan semua bisa menikmatinya. Bisa bayangkan enggak dan bisa mencoba berada enggak pada posisi orang hagi sabaga tulo tuloy ohe bale ifefegi papanabuna si makan nakule. Adakah nilai persekutuan di sini? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ingat, kebutuhan kita dipenuhi oleh Sang Pemelihara hidup. Oleh karena itu, dengan iman kita mengandalkan Dia yang memelihara hidup kita. Kita percaya bahwa kebutuhan kita dicukupi dan kita harus berjalan dalam jalan yang benar untuk mendapatkan kebutuhan kita. Dan yang terakhir, mari kita hidup sebagai sebuah komunitas iman, persekutuan orang percaya yang harusnya saling memperhatikan, saling berbagi, saling peduli. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bagi kita, Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan kami akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah dalam praktek hidup kami yang nyata sehari-hari. Meteraikan firman-Mu jadi yang terindah bagi kami semua, kini dan selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian KOR atau vokal group. Yang pertama oleh Komisi Remaja dan Pemuda. Dipersilakan.
Selanjutnya dari Komisi Bapak.
Selanjutnya, kesaksian pujian oleh Pokja Perempuan BNKP Resort 45.
puji-pujian yang indah, biarlah semuanya menjadi hikmat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mengikuti pelaksanaan pelantikan pengurus dan anggota Pokja Resort 45 BNKP kepada BPMR Resort 45, dipersilahkan. Salam Bapak Ibu, mari kita mengikuti dengan hikmat pelaksanaan pelantikan kelompok kerja kategori pelayanan Resort 45, yang dalam hal ini ada 5 kategori pelayanan. Kami akan membacakan SK. Dalam pembacaan SK supaya lebih efektif, kalimat yang sama kami tidak akan mengulangi. Nanti setelah kami membacakan SK semuanya dari 5 kategori pelayanan ini, baru kami akan memanggil satu persatu untuk tampil ke depan untuk dilantik, mulai dari Pokja Anak dan seterusnya. Banuan Yakiri So Protestan BNKP Resort 45, Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Resort 45 BNKP nomor 046 sampai 50 BPMR 45 Kep Romawi 7 2024 tentang pengangkatan personalia kelompok kerja Pokja pelayanan anak dan seterusnya, masa pelayanan 2022-2027 dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Badan Pekerja Majelis Resort 45 BNKP membaca Keputusan Sidang Majelis Resort 45 BNKP tanggal 9 Desember tahun 2023 menimbang hasil keputusan Sidang Majelis Resort 45 BNKP tanggal 18 Mei tahun 2024 telah mengesahkan yang nama-namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pokja pelayanan anak dan seterusnya seresort 45 BNKP masa pelayanan 2022-2027. Mengingat tata gereja dan seterusnya memutuskan, menetapkan pertama, mengangkat saudara-saudari yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai personalia Pokja pelayanan anak dan seterusnya masa pelayanan 2022-2027 dengan tugas sebagai berikut. 1. Membangun komunikasi dan persekutuan pelayanan anak dan seterusnya seresort 45. Mengkoordinir kegiatan bersama di tingkat resort. 3. Mengembangkan kualitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan guru-guru dan seterusnya, baik pemuda, perempuan, bapak, dan diakonia, guna peningkatan keterampilan sesuai dengan kategori pelayanan masing-masing. Keempat, membantu menyiapkan bahan pelayanan bersama melalui sermon. Bisa secara virtual yang diakses melalui yang difasilitasi oleh BPMR seperti sermon bersama dan lain sebagainya. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2024. Dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya. Khusus untuk diakonia, kami membacakan tugas khusus diakonia transformatif, memberikan penyuluhan literasi, informasi sekaligus pendampingan bagi warga jemaat yang berhadapan dengan hukum, mendapatkan perlakuan diskriminatif termasuk dalam hal pengurusan legalitas pembangunan rumah ibadah. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2024, Badan Pekerja Majelis Reso 45, Ketua Pendeta El Karya CT Lambanua Yam NTH, dalam hal ini Preses, Satuan Kiriso Martinus Lase STMM, Sekretaris. Sekarang kami mohon untuk tampil ke depan bagi yang kami bacakan namanya. Mulai dari Pokja Pelayanan Anak. Yang pertama, Nining Kurnia Gea Espak dari Pewarta Citra, Ketua. Siwati Jai SPD dari Cikarang, Sekretaris. Dari kiri menghadap ke depan, ke sana Bu. Ke sana Ibu. Ibu ke sana dari kiri. Ya, menghadap ke depan. Ya. Ya, paling ujung. Ya. Menghadap ke depan. Ya, berderet. Nanti seterusnya ketua baru sekretarisnya sebelah kirinya. Bendahara Destina Gulo SPD. Kami mohon izin untuk saf ke kiri. Sekretarisnya sebelah kiri ketuanya, ya, dan seterusnya nanti. Ya. Noni Fairi Yuliani Jendrate dari Jakarta, anggota. Karyayanti Daily SPD dari Bogor. Elpianus Jai dari Tangerang Selatan. Berkat Mendelva dari Bandung. Destiani Gulo SP dari Pewarta. Damai Kurniawati Hia dari Bandung Barat. Luciana Daily SPD dari Pembaharuan Cilodong. YT Rana Hia SPDK dari Tangerang. Emil Sulas Sikin Gule dari Immanuel Sawangan. Desrina Halawa dari Bandung Timur. Tara Natalia Gea dari Marturia Bekasi. Operius Gule dari Ebenezer Sepatan. Odo de Gelase AMD dari Galilea Bogor Kota. Yuni Asmin Gea dari Philadelphia Cilengsi. Dinamika Hia STH dari Depok. Sonaria Gea dari Salom. Felicia Lembu dari Surabaya. Siska Susiawanti Jebua SAK dari Lampung. Nur Juniati Waru MPD dari Ungaran Semarang, Yuniati Lase dari Balikpapan, dan Sepetin Cega SPD dari Samarinda. Kami melanjutkan lampiran keputusan nomor 47 untuk personalia Pokja Pemuda dan Remaja. Ketua Forisman Ronaldo Osarae Halawa. Ya, di belakang ketua Pokja Ana. Sekretaris Aldi Motaro Zebua AMD Kom dari Sepatan.
Susiawati Daily, Sucitawati Daily AMD Kep dari Pewarta Bendahara, Anetena Sarumaha dari Cikarang, Sehidode Zebua dari Bogor, Aperli Murni Zaya Hulu dari Pewarta Citra, Mulawarman Harita SH dari Tangerang Selatan, Destianus Waruhu dari Bandung, Devan Wismanduru dari Bandung Barat, di Sonohia Pembaruan Cilodong, Jan Petra Setel Salehia dari Tangerang, Arianus Tilambanua dari Immanuel Sawangan, Iman Laia dari Bandung Timur, Fania Mitra Gledis Jebua dari Marturia Bekasi, Kurnia Halawa dari Galilea Bogor Kota, Bestinita Halawa dari Philadelphia Cilengsi, Tulus Gule dari Depok, Santos Gea dari Salom, Kasih Natalius Gea dari Surabaya, Kiriswanda Awaru ST dari Lampung, Niatman Yasaro Medelva dari Unara Semarang, Berkat Damai Hati Hulu dari Balikpapan, Gamburu Sama Zaluhu dari Samarinda. Kami teruskan membacakan lampiran keputusan nomor 048. Personalia Pokja Pelayanan Perempuan. Ibu Adili Lase dari Jakarta Ketua, Nuril Eshia AMD Kep SKM dari Depok, Sekretaris, Berta Jenny Sarizega Skep NS dari Pewarta Citra Bendahara, Rohani Harefa Cikarang, Sarifati Waru dari Bogor, Senin Marlaia STH dari Tangerang Selatan, Hartati Harefa dari Bandung, Mawarni Daeli dari Pewarta, Mulyani Halawa dari Bandung Barat, Agus Niman Lase Pembaharuan Cilodong, Satuan Yakiriso Iman Karyawati Zebua SE dari Tangerang, Satuan Yakiriso Simawati Wau dari Immanuel Sawangan, Yermin Gea dari Bandung Timur, Rosyati Zaluhu dari Marturia Bekasi, Anissa Rizai dari Ebenezer Sepatan, Noverli Kristiani Zega SPDK Galilea Bogor Kota, Itiryawati Duha Philadelphia Cilengsi, Nurlin S. Tadi sudah, Latihan Jedata STH dari Jemaah Salom, Agnes Ndahan Surabaya, Aslina Hulu STH dari Lampung, Lenia Marlina Warubu dari Ungaran Semarang, Ratna Brayanti Lahagu dari Balikpapan, Erlina Zebua AMD dari Samarinda. Lampiran keputusan 049, Personalia Pokja Pelayanan Kaum Bapa, Yaso Arozai Esos MM, Ketua dari Jakarta, Satuan Yakiriso Senang Arulahagu Bogor, Sekretaris, Ya Sehigule SE dari Tangerang Bendahara. Seterusnya anggota Satuan Yakiriso Fulianto Hulu dari Cikarang, Satuan Yakiriso Eliezer Daily Sarjana Teknik dari Pewarta Citra, anggota
Terjatuh lehulu SAP dari Tangerang Selatan, Bazidu Huzega dari Bandung, Asafohia dari Pewarta, Adie Mazebua dari Bandung Barat, Firman Jaya Daily dari Pembaruan Cilodong, Yaseh Higulo SE dari Tangerang, bendahara tadi sudah dipanggil, Manati La Rosa dari Immanuel Sawangan, Ediar Bedalilase dari Bandung Timur, Peninjau Daily dari Marturia Bekasi, Miselizai dari Sepatan, Ama Samuel Telombanua dari Galilea Bogor Kota, Rusman Jaya Jedate SPDK dari Philadelphia Cilengsi, Salatieli Daily dari Depok, Yasabar Tilombanua Eskom dari Salom, Manasaro Zegia Surabaya, Agusman Harefa SPDK dari Lampung, Heri Kriswanto Warubu dari Ungaran Semarang, Asafu Zebua dari Balikpapan, Merianto Gule dari Samarinda. Lampiran keputusan nomor 050, Personalia Pokja Diakonia Transformatif, Pendampingan Hukum dan HAM, Resor 45. Isasari Harefa SP Espak SH, Pewarta Citra Ketua, Tukari Daily SE dari Depok, Sekretaris, Happy Marlin Lase SH dari Jakarta, Bendahara. Anggota Ama Elvano Daily dari Cikarang, Wardiman Gule dari Bogor, Firman Maduwu SPDK SH Tangerang Selatan, Umpama Nasara dari Bandung, Adil Wijaya Harefa SH dari Pewarta, Demarius Halawa dari Bandung Barat, Betty Sinura dari Pembaruan Cilodong, Tanti Satyawati Tangerang, Amat Turunan Lahagu dari Immanuel Sawangan, Agustan Harefa SE Bandung Timur, Desboy Rahma Elizeka SHMH dari Marturia Bekasi, Evi Farmanto Waru SAK dari Sepatan, Ama Aser Jebua dari Galilea Borgo Kota, Delianus Lauli dari Philadelphia Cilengsi, Ama Ein Halawa dari Salom, Yafeti Warubu SH dari Surabaya, Berkan Iman Harefa dari Lampung, Sitoris Mendeva dari Ungaran Semarang, Devan Elpriana Dahi dari Balikpapan, Sudianto JKSH dari Samarinda. Demikian nama-nama Pokja Resor 45 dan Kaimon kesediaan Papres Resor 45 untuk melaksanakan pelantikan. Kami persilahkan. Manuna ita mukuzinuna otu ufahulu aluwa ngawasisara ya ita enoni Yesu.
teorifira. Famataro noto-noto soal kelompok-kelompok kerja pokja pelayanan kategorial Baresor Fabulu Alima BNKP Tefalua badai lo walangi ama badai lo nia Yesu Keriso ba badai geheha nia moni ya aduhu imane Yesu tenga ya ami zanuyu ya o sazanu tuyu ya ami bano fataro ami enamoi ami mobua ba ena tebule buami manganda ita he Yesu Keriso so aya ya aga sinohege bambanua niha Keriso ya uga sinomo gauni ira enonimu baya uga gai sama taro babangai halewe ba pokja baresor Fabulu Alima andre ma andre sawaga leke me folala ba mataro ya ira andre ma ma andre amola de khura de fai noni baba ngai halewe bani fataro ya ira be e khura ba abul abu ba tua si orege hamni amuni baba ngai halewe sino fabuhusi te de khura irege site domba nuau balala ba mati sero ma ya duhu tafuli tafatuh banuna tohto sinuna dan mege ngapa si dua data halu da pada Yesus aya pelayanan kategorial Baresor Fabulu Alima melalui keputusan BPMR Fabulu R5 BNKP ya dalu Sifafena membantu BPMR 45 dan Preses untuk mengkoordinasikan menyusun rencana program dan anggaran serta pelaksanaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kedua, melakukan konsultasi kepada BPMR 45 BNKP dan Preses dalam melaksanakan program pelayanan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ketiga, mengadakan penyelesaian program pelayanan dengan jemaat se-resort 45 dan kepada departemen terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yami agama Indonesia aya sedena mohaleu ba pokja pelayanan kategorial Baresor Fabulu Alima BNKP. Menomi romo tuho haleu bani fataro yami Andru sofu kami hadia moroi pada demi milulu ba oremi amatera wazo aita Yesu Keriso baba ngai halu ba pokja Baresor Fabulu Alima BNKP na moroi pada demi bamite malingu bang malu moroi pada dema yaitu loga lo balangi bab ebua de dunia andru Badai lo balangi si sama satelu si nomogau ni ya ami. Ufataro ami to balindroto so halo ba kelompok kerja. Ma pokja pelayanan kategorial. Pokja pelayanan anak. Pokja remaja dan pemuda. Pokja perempuan. Pokja bapak. Pokja diakonia transformatif bidang pendampingan hukum dan HAM. Baresor Fabulu Alima BNKP. Ya fau kemi lobalang. Miono kata demi babanema hukum. Amada Yehova lobalangi ada sila ambu fabel basina opu. Dalam sama hobu
same kami ehania. Sanga bele apa sanga tua-tua apa bangai halu sinumuto apa dangami. Irege mohua molo somasi lo balangi ba zo aya ita Yesu Keriso ya du. Mi ai ya mi ira talifuso mi hale halu anda sifo pa osindruga ba halu sifo turusi te de kami so aya ita Yesu Keriso mangandra ita masunon rau ke pamaanda sawagala so ayaw malagi masih sobazuko. Bila pamalaban ni sohala wasi main roto kelompok kerja peran kategorial baris orang formula 5 BNKP. Maandra bay bula dangau sila amu fabel basi fahanda hobu yawara ya ke banda zumangi irugi sila itu ya tuhu. Sapu di talau banu tau sino dan bagi ngapo sitelu no buala mita tema batape buala doi. Kami mohon izin ketuanya, para Bapak Ibu Ketua untuk tampil ke depan Pak Preses untuk menyerahkan dan menerima SK secara simbolis. Ya, ketuanya saja ya, berderet. Ini Bapak Ibu Pokja Sereso 45 yang mengkomunikasikan seluruh kegiatan kategorial di tingkat Resor 45. Mari kita mendukung dan mendoakan mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Amin. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Seterusnya kita akan meneruskan proses pelantikan ini dengan beberapa kata sambutan. Sebelum masuk kepada sambutan perihal Pokja, kami beri kesempatan kepada panitia pelaksana retreat Korempa Jakarta, kepada saudara kami Al-Zodaili, kami persilakan sebagai ketua panitia untuk melaksanakan dan menyampaikan sosialisasi tentang retreat pemuda Jakarta. Kami persilakan. Shalom.
Ya'ahu. Hari ini izinkan kami berdiri di sini untuk menyampaikan sosialisasi terkait kegiatan retret Korempa BNKP Jakarta. Namun sebelum itu ada sedikit tayangan teaser terkait pelaksanaan kegiatan retret Korempa BNKP Jakarta. Selamat menyaksikan. Kepada yang terhormat Bapak Preses 45 BNKP dan seluruh jajaran BPMR, Bapak Pendeta Jemaat BNKP Jakarta, Ibu Pendeta Fungsional, Bapak Ketua BPMJ beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu Majelis Jemaat, Ketua Korempa BNKP Jakarta dan seluruh jajarannya, dan seluruh jemaat BNKP Jakarta yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus, karena kasih-Nya kita bisa berkumpul dalam ibadah siang hari ini. Izinkan kami mewakili Panitia Retret Pemuda BNKP Jakarta untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Bahwa pemuda BNKP Jakarta akan melaksanakan retret pada tanggal 2-4 Agustus 2024 yang bertempat di Fava Hills Hotel and Resort, Sentul, Bogor. Tujuan dari adanya retret ini adalah untuk membangun iman atau rohani dan mempererat hubungan antar sesama pemuda di lingkungan BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan setelah pelaksanaan retret ini akan ada peningkatan kualitas hidup berjemaat kepada seluruh pemuda BNKP Jakarta. Tema dari retret Korempa ini adalah Youth 5G, yang dalam kelima G ini mengandung 5 elemen, yaitu Gather, Growth, Glory, Goodness, and Go. Subtema dari retret ini adalah berkumpul, bertumbuh, dan melayani bersama di dalam Tuhan. Adapun kegiatan yang dilakukan di retret ini yakni berdoa, renungan, dan juga ada refleksi diri. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan spiritual dari pemuda remaja, menjaga kesehatan, ataupun hal-hal sosial atau ekologis lainnya. Pada kesempatan ini, kami mengimbau kepada rekan-rekan warga jemaat dengan kategori pemuda remaja untuk dapat bersama kami ambil bagian dalam kegiatan retret ini. Batas pendaftaran hari ini pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu kepada orang tua kami, dimohon partisipasinya membantu kami dalam hal pembiayaan. Karena dana yang dibutuhkan dalam kegiatan retret ini cukup besar. Kepada orang tua kami yang telah membantu kami ucapkan terima kasih. Tanpa peran serta orang tua kami, maka kegiatan retret ini tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Demikian hal yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian sosialisasi kami ini terdapat kata atau tindakan yang kurang berkenan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom Ya'ahu. Baik, terima kasih atas sosialisasi yang disampaikan oleh panitia untuk mendukung pelaksanaan retreat Korempa BNKP Jakarta. Sekarang kita teruskan perihal sambutan mengenai kelompok kerja Resop 45. Dalam hal ini kami beri kesempatan kepada Bapak Dr. Sony Pascarelli yang mewakili BPMR dan Resop 45 menyampaikan apa sebenarnya kelompok kerja di Resop 45. Kami persilakan.
Shalom, Yahoo, Nivo Sumangema, Bapak Preses, dan seluruh jajaran BPMR yang hadir pada kebaktian hari ini. Tanpa saya sebut satu persatu, Bapak Pendeta Jemaat Jakarta, Ibu Pendeta Fungsional, Bapak Ketua BPMJ Jemaat Jakarta dan seluruh jajaran BPMJ termasuk Bapak Ibu Majelis Jemaat, para tokoh masyarakat yang hadir pada kebaktian ini dan tentunya seluruh warga jemaat baik di lingkungan BNKP Jakarta maupun jemaat saudara-saudara kami dari jemaat yang lain di seluruh resort 45. Pertama tentu kita bersyukur karena bisa berkumpul dalam ibadah yang luar biasa di pagi hari ini, karena pada kesempatan ini juga ada pelantikan Pokja yang merupakan bagian dari program BPMR 45. Berikutnya kami ucapkan selamat kepada seluruh Pokja yang telah dilantik barusan oleh Bapak Preses untuk 5 kategorial pelayanan. Tentunya keberadaan Pokja ini sangat urgent sebagai pola untuk mempercepat komunikasi di antara resort dan jemaat. Dan ini tentunya butuh effort untuk membangun komunikasi yang lebih baik ke depan. Pada dasarnya kehadiran gereja dan pelayanan kategorial atau segmentasi tertentu, karena ini dikelompok-kelompokkan, tentu untuk membantu majelis jemaat dalam perencanaan kebijakan jemaat dan mengimplementasikannya. Dan prototipe ini dibawa ke tingkat resort. Memang tantangannya kemudian sedikit berbeda. Kalau di lingkungan jemaat, ruang lingkupnya, luas wilayahnya kecil. Tapi begitu kategorial ini mulai masuk di resort, ini tantangan yang cukup berat. Karena luas wilayah resort 45 ini mulai dari Lampung sampai Samarinda. Tentu tidak mudah mengumpulkan ini. Ada 26 jemaat plus 2 pos pelayanan. Berarti ada 28 yang harus dibina, dikomunikasikan dan lain sebagainya. Ini butuh komitmen yang kuat dari Pokja-Pokja yang baru dilantik tadi, terutama tentunya ketua-ketuanya. Kalau tidak ada komitmen, ya tentunya pelayanan ini tidak menghasilkan apapun. Dan kami tahu bahwa di dalam pelayanan, khususnya dengan luas wilayah, ruang lingkup, banyaknya orang, itu butuh kebesaran jiwa tentunya. Bapak Ibu yang ada di Pokja harus menjadi pelayan yang tentu melayani seluruh warga jemaat di resort ini. Kami dari BPMR pasti akan mendukung, memberikan pendampingan yang terus-menerus sehingga seluruh program yang tadi tentu sesuai dengan uraian tugas yang sudah disampaikan baik oleh Pak Preses maupun Pak Sekretaris Resort melalui SK itu dapat terlaksana dengan baik. Kami berharap bahwa tantangan tadi bisa diminimalisir dengan pola teknologi yang ada sekarang. Misalnya melakukan pelatihan-pelatihan secara virtual atau pembinaan-pembinaan sermon secara virtual, dan itu sangat memungkinkan dengan teknologi sekarang. Nah, itu saja yang bisa kami pesan, dan kami tetap memohon kepada Pokja-Pokja untuk tetap semangat dalam melayani Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berterima kasih kepada seluruh jemaat yang ada di resort yang telah mengutus personil yang berkualitas untuk menjadi Pokja di resort. Tuhan kiranya yang
terus membalaskan kebaikan dari seluruh jemaat dan terkhusus kepada jemaat Jakarta yang telah memberikan izin kepada kami untuk penggunaan gereja ini sebagai tempat untuk pelantikan pada hari ini. Bukan karena dari Jakarta ada 3 ketua Pokja pemilihannya, tapi karena Jakarta ini adalah induk di Resort 45. Demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan kita dan memberikan kepada kita kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Baik, terima kasih. Sambutan yang disampaikan mewakili BPM Resort 45, apa itu Pokja dan bagaimana cara kerja yang nanti lebih detail setelah selesai kebaktian kita akan ada pertemuan pembekalan. Seterusnya, sebagai tuan rumah pelaksanaan pelantikan hari ini, kami persilakan Ketua BPMJ BNKP Jemaat Jakarta, Bapak Mayovita Haret, menyampaikan sepatah kata. Salam, Yahobu Vefu, yang kami hormati Bapak Preses dan seluruh anggota BPMR, yang kami hormati, di sini ada beberapa ketua BPMJ yang ada di lingkungan Resort 45, yang kami hormati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta BNKP Jemaat Jakarta, yang kami hormati, di sini di tengah-tengah kita ada anggota BPMS, Bapak Marcelin. Yang kami hormati, rekan-rekan BPMJ, BNKP Jakarta dan seluruh majelis BNKP Jemaat Jakarta, dan seluruh Bapak Ibu yang telah dilantik menjadi Pokja di lingkungan Resort 45, dan di sini ada tokoh-tokoh gereja dan seluruh warga, baik Bapak maupun Ibu dan saudara yang hadir pada kesempatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berkumpul dengan penuh sukacita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Eka, di mana firman Tuhan mengingatkan kita akan iman kita dan percaya kita bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita. Itu mengingatkan kita itu, jadi nggak ada orang lain yang bisa tinggal amada saat tinggal amada talu Pak Preses, jadi hanya Tuhan. Dan terlebih pada kesempatan ini kita boleh menyaksikan pelantikan Pokja di Resort 45, baik itu KPA, pemuda dan remaja, perempuan, bapak, dan ada bagian hukum ya. Ini sesuatu yang menurut kami ini luar biasa. Ini di Resort 45 ada Pokja yang bisa diwujudkan pada hari ini, di mana beberapa waktu yang lalu kepada Korempa kami saya sampaikan, ini harusnya ada wadah yang mempersatukan semua pemuda yang ada di resort ini. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kami mengadakan Natal BNKP Jemaat Jakarta dengan mengundang semua saudara-saudara di resort, pemuda-pemuda resort, sehingga terlaksana Natal kemarin dihadiri oleh beberapa gereja di Resort 45. Dan saya sampaikan ke Ketua Korempa, alangkah indahnya, alangkah baiknya kalau di resort ini ada semacam wadah dan ini terrealisasi. Mungkin ini perdana di Resort 45
kami ucapkan selamat kepada resort yang telah berhasil membantu Pokja. Dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah dilantik menjadi ketua dan anggota Pokja. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai. Ini yang kami tahu, kalau Tuhan sudah memerintah, jangan menolak, jangan lari. Karena jangan seperti Yunus, kalau sudah diperintah ke Niniwe, tapi dia nggak mau, dia pergi menyeberang jauh. Ya akhirnya terjadilah badai dan dimakan oleh ikan besar. Jangan Bapak Ibu dimakan oleh ikan besar, baru melayani. Mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang dilantik, ada 3 ketua Pokja di Jakarta ini. Dan pada rapat dengan BPMR waktu itu, saya sampaikan, memang pada kaget Bapak Pendeta dan rekan-rekan kenapa banyak di sini. Tapi saya bilang, ini puji Tuhan. Ini Tuhan sudah memilih Bapak Ibu yang ada di Jakarta untuk menjadi ketua Pokja. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa berbagilah dengan semua Jakarta. Dan terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Amalzo dari BPMR tadi, terima kasih tempat. Kami juga berterima kasih sudah menggunakan tempat ini menjadi tempat pelantikan perdana Pokja di Resort 45. Kami berterima kasih dan kami memohon maaf jika pelayanan dan terlebih parkir ya yang sangat menyulitkan. Tadi saya lihat dari Soto tadi, saya lihat Soto ada di sana, Soto tempat melihat ke bawah. Jadi saya lihat penuh parkirnya penuh, susah. Dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu, mudah-mudahan tetap bahagia dalam mengikuti ibadah dan pelantikan. Baik Bapak dan Ibu, kami menyampaikan pada kesempatan ini, Bapak Sekretaris Resort ini dengan Bapak Sekretaris Jemaat Jakarta ini komunikasinya sangat baik. Mereka sangat komunikatif. Jadi komunikasi mereka mengajak kita jangan pulang dulu setelah ibadah ini. Ada nalawa bakeda sababa idanu sababa ene tahanangi. Jadi kami harapkan nanti seluruh warga jemaat dan terutama yang dilantik, nanti kita yang dilantik ada di sini di atas, dan Bapak Ibu warga jemaat BNKP Jemaat Jakarta dan yang lain boleh kita mengambil tempat di lantai 1 di bawah. Kami tidak berpanjang lebar menyampaikan pujian dan segala macam. Yang jelas kita mengucapkan terima kasih, kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Selamat kepada seluruh Pokja dan anggota, selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Yahoo, Salam. Terima kasih dari BNKP Jakarta yang diwakili oleh Ketua BPMJ dengan penuh sukacita menerima kami sebagai tamu pelaksanaan pelantikan hari ini. Walaupun dia tadi jalan-jalan melihat dari Soto, bukan Batseba yang dilihatnya, tetapi begitu banyak mobil yang hadir sekitar ini. Terima kasih Pak Ketua BPMJ, dan sekarang kami serahkan kepada Pak Preses untuk menyampaikan kata-kata pengembalaan perihal kelompok kerja di Resort 45. Kami persilakan. Shalom, Yahoo, yang kami hormati, rekan-rekan sekerja Majelis Resort 45, di dalamnya ada utusan kita dari Resort 45 ke Persidangan Sinode, dan ada yang kemudian terpilih menjadi anggota BPMS, Bapak Maselin, rekan-rekan sekerja di BPMR, Bapak Ibu Pendeta, Pak Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Fungsional, seluruh majelis, juga ada Ketua BPMJ beberapa yang hadir di sini. Teristimewa jemaat yang hadir beribadah pada hari ini.
Banyak yang bertanya dulu kenapa hanya ada komisi di jemaat, lalu kenapa tidak ada di resort. Sejak tata gereja BNKP berubah ke tata gereja 2007, maka sentralitas pelayanan itu ada di jemaat. Peraturan kita tentang resort itu sebenarnya mengkoordinir pelayanan dan persekutuan pelayanan di wilayah yang dilayaninya. Akan tetapi ada masalah adalah tidak ada desk untuk menjadi penghubung dari layanan kategorial dari resort ke jemaat-jemaat dan juga dari resort ke atas. Padahal fungsinya sesuai peraturan di peraturan BNKP nomor 3 tentang resort, harusnya resort itu menjembatani ke atas dan juga ke bawah. Hal ini yang digumulkan beberapa kali dan salah satu yang kita mintakan pada persidangan sinode 2022 oleh para utusan kita menyuarakan tentang perlunya ada desk pelayanan kategorial di tingkat resort. Dan puji Tuhan dapat jawaban, silakan membentuk Pokja, kelompok kerja. Ini yang kemudian disambut dengan baik oleh Resort 45, membawa hal ini ke persidangan Majelis Resort 9 Desember 2023 yang waktu itu tuan rumahnya, tuan dan nyonya rumahnya Jemaat Pewarta Citra. Dan kita putuskan untuk membentuk kelompok kerja pelayanan anak, remaja dan pemuda, perempuan, lalu bapak, dan tambahan khusus yaitu diakonia transformatif. Sedikit penjelasan, sebenarnya BNKP memaknai diakonia ada 3. Diakonia karitatif itu yang sering kali kita lakukan. Orang lapar, orang butuh ditolong, segera kita memberikan BLT, ya, bantuan langsung. Lalu ada diakonia reformatif, di mana kita menolong memperlengkapi orang lain supaya bisa memenuhi sendiri kebutuhannya. Dan pada level yang berikutnya ada yang disebut diakonia transformatif yang berisi bagaimana gereja bertindak untuk mengadvokasi, mendampingi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya karena mengalami tindakan diskriminatif, berhadapan dengan hukum dan sebagainya, termasuk juga dalam kasus-kasus upaya-upaya untuk gereja membangun rumah ibadah. Nah, oleh karena itu kita sepakat waktu itu kita fokus ke layanan yang baru, yaitu diakonia transformatif di bidang layanan hukum dan HAM. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mengawali mungkin gampang, bisa rame-rame. Tapi tetap bertahan setia hingga akhir, ini tentu tantangan tersendiri. Dalam kebersamaan pelayanan bukan hal yang gampang. Kita akan bersentuhan dengan banyak orang. Ira satu ada mefuna lamani asala katulo bahilihili bahasa Palu fatiti. Ada banyak hal di mana kita akan mengalami benturan. Bisa jadi juga kita akan merasa kok saya dibiarkan sendiri. Padahal ini kan bersama dan sebagainya. Tapi menarik ketika Rasul Paulus dalam pengalaman pelayanan bersama itu, dia mengatakan begini. 2 Korintus pasal 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, sebenarnya terlalu banyak alasan untuk membuat kita tawar hati dalam pelayanan. Tapi kata kuncinya adalah oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Saya juga percaya Pokja yang hari ini dilantik telah menerima kemurahan Allah. Karena itu mereka akan melayani. Ini babat alas, mengawali sesuatu yang baru, buka hutan, ya, tentunya akan meletakkan landasan untuk Pokja yang berikutnya karena periode pelayanan kita 2022 sampai 2027, maka sudah jalan 2 tahun ini, tinggal sekitar 2 tahun setengah mungkin malah efektifnya kita akan melayani karena tentunya ke depan-depannya nanti sudah sibuk lagi untuk periodisasi. Tapi bukan masa singkatnya atau kesempatan berkaryanya yang terbatas,
tapi mari kita memberi yang terbaik. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3:23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Disinilah sebenarnya ada letak dari etos kerja Kristen. Orang Kristen ketika melakukan sesuatu, dia akan memberikan kualitas terbaiknya. Selamat melayani Pokja yang baru, sejarah baru di Resort 45. Hal yang tadinya tidak ada, sekarang kita punya alat kelengkapan di Resort 45, pelayanan kategorial. Selamat bersekutu dengan jemaat-jemaat yang ada, dan saya percaya lebih lari ami dan jemaat tadi ini ada 3 orang dari Jakarta, bahwa lari ami Ibu Ina Noni, Bung Ketua Komisi Remaja Pemuda, Medromane Pak Madiko, Nurong-urong, Nososa rencana awal dah. Ira bapak-bapak dah tolong ngopi bareng dalam waktu dekat. Sehingga kalau bapak-bapak bisa ngopi bareng, jarang yang nongkrong di soto sehingga tidak ketemu Betseba. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian yang hadir, mari kita dukung dan doakan Pokja ini, karena tentunya mereka membutuhkan topangan doa dari kita semua. Tidak berhenti sampai di situ, kalau memang nanti ya ada hal-hal di mana mungkin mereka akan mengunjungi Bapak Ibu. Dafau ita Bapak Nudreheni halu adre, karena APBR Resort 45 kan sudah ketuk palu. TBL sisip ke dahati PAPB dah untuk tahun dah sinomano nai bamarasi tabaw ngirai ge ufun da PPR dania. Bisa manu ya di kami. Nah tentunya ada banyak hal di mana tingkat kemandirian nanti akan sangat diharapkan dari tiap-tiap Pokja. Tapi beragu ami, karena kita punya gembala yang memelihara, termasuk memelihara pelayanan Pokja. Dan karena kita persekutuan pelayanan yang besar, tentunya yang lain tidak akan membiarkan Pokja ini berjalan sendiri. Itu saja yang kami sampaikan. Selamat bersinergi, selamat berjejaring, selamat melayani. Tuhan memberkati. Shalom, Yahobu. Demikian Bapak Ibu rangkaian pelantikan kelompok kerja Resort 45. Jika ada penempatan kata-kata yang kurang tepat, kami mohon dimaafkan, dan kami kembalikan mimbar ini kepada pimpinan liturgos kreatif pada hari ini. Kami persilakan. Salam. Sekarang kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh majelis. Dipersilakan. Shalom, Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta El Karyace dalam Banua MAMTH atas pelayanannya hari ini. Semoga pelayanan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Para pelayan ibadah Minggu 4 Agustus 2024, Pengkhotbah Ibu Pendeta Lelisar JH Reva STH, Liturgos Satuan Erikoso Amanota Harefa dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7 WIB, 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Para pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak dapat dibaca dalam warta yang sudah dibagikan. Para pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Jogja Jemaat Jakarta Resort 45 juga dapat dibaca dalam warta yang sudah dibagikan. Warta Jemaat 1. Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan retret Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024,
Panitia Retret Komisi Remaja dan Pemuda melaksanakan bazar pada hari ini, Minggu 28 Juli 2024, setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita menunggu kegiatan dimaksud. B. Diberitahukan kembali kegiatan Retret Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Minggu 2 sampai dengan 4 Agustus 2024 di Fafa Hill Hotel Resort Puncak Bogor. Seterusnya batas pendaftaran dan pembayaran kegiatan retret dimaksud sampai dengan hari ini Minggu 28 Juli 2024 pukul 14 WIB di meja registrasi di lantai dasar gedung gereja atau melalui scan barcode yang tersedia pada lampiran. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Lisa dan Yovita Harifa. Diharapkan segenap anggota Komisi Remaja dan Pemuda dapat mengikuti kegiatan yang dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. 2. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan PES Parawi dilaksanakan pada hari ini, Minggu 28 Juli 2024, pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB, yang bertempat di lantai 2 gedung Yafet, PSP di lantai 3 gedung Yafet, dan PSW di ruang sekretariat lantai dasar. Diharapkan kepada peserta vokal grup, PSP dan PSW dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. 3. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 4 Agustus 2024. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. 4. Himbauan terkait retret Komisi Remaja dan Pemuda. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan retret Komisi Remaja dan Pemuda, maka dihimbau kepada seluruh orang tua atau warga jemaat supaya tidak turut serta dalam acara retret dimaksud. Dikarenakan acara ini dirancang khusus untuk memberikan ruang bagi para peserta dan bertujuan untuk memperdalam iman dan kebersamaan di antara mereka. Laporan keuangan. Total penerimaan periode 19 Juli 2024 sampai 26 Juli 2024 sebesar Rp15.920.318. Total pengeluaran sebesar Rp11.122.400. Sehingga saldo akhir kas bank per 26 Juli 2024 sebesar Rp165.689.338. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkatnya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun periode 22 sampai 28 Juli 2004 sebanyak 26 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan lingkungan 4. Diberitahukan ibadah ucapan syukur keluarga Ina Rizda Halawa lingkungan 4 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB di ruang ibadah gedung gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Adi Elilaya STH. Diharapkan segenap anggota lingkungan 4 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Renungan harian untuk seminggu ke depan dapat dibaca dalam warta jemaat yang sudah dibagikan. Demikian warta jemaat. Shalom, Yahobu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita boleh ada saat ini karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kita serta mencukupkan seluruh dan segala kebutuhan kita. Kita bangga memiliki Allah yang baik, Allah yang luar biasa, dan segala perkara dalam kehidupan kita dapat kita tanggung sebab di dalam Dia Allah sumber kekuatan kita. Mari kita angkat pujian kita, segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala
berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuatku. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur atas kasih setiamu, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu yang sudah kami nikmati di sepanjang hari yang sudah kami lalui. Kami memuliakan Engkau, memuji kebesaran-Mu, karena sungguh tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang besar, pemelihara kami, pemilik kehidupan kami. Saat ini kami datang kepadamu, berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat dan keluarga, serta dalam usaha dan pekerjaan. Mari Tuhan Engkau sertai anak-anak di dalam tiap-tiap rumah tangga. Biarlah damai sejahtera-Mu hadir dalam tiap rumah tangga. Engkau menolong mereka untuk bersama-sama hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati setiap usaha. Kami menatang kehadapan Tuhan warga jemaat yang mengalami berbagai-bagai hal dalam hidup ini, baik yang berduka, yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bapa di surga, topangan dari-Mu yang kami harapkan, pertolongan dari-Mu, kesembuhan yang dari-Mu, itu kami nantikan. Dan kalau Tuhan juga memberi waktu dan kesempatan yang panjang untuk berada dalam masa sakit penyakit, kami mau terima dengan iman bahwa Tuhan mau menggunakan waktu itu untuk menjadi waktu yang berharga untuk bersaksi tentang iman dan pengharapan. Bapa di sorga, saat ini kami juga menatang kehadapan Tuhan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, mulai dari tanggal 22 hingga hari ini. Ada 26 orang saudara kami yang merayakan anugerah kehidupan yang telah Tuhan beri. Biarlah Engkau mendengarkan doa-doa yang mereka panjatkan, dan ingatkan mereka juga Tuhan untuk tidak lupa bersyukur atas nafas hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah mereka juga boleh memberi diri bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh satuan ekaristo dalam pelayanan di lingkungan-lingkungan. Tuhan sertai, termasuk dalam panggilan pelayanan juga di rumah Tuhan. Biarlah mereka boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Begitu juga dengan seluruh personalia komisi dalam berbagai layanan kategorial yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka menjadi alat di tangan Tuhan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berbagai kegiatan di lingkungan mari Tuhan sertai, sehingga kegiatan-kegiatan itu memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk seluruh program kerja dari Jemaat Jakarta di sepanjang tahun 2024. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon juga Tuhan berkati para pelayan-Mu, mulai dari pendeta, jemaat pendeta fungsional, para satuan Ekiriso, personel komisi dan teristimewa, para majelis keseluruhan, serta BPMR yang melaksanakan BPMJ yang melaksanakan kepemimpinan harian. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Hikmat yang dari Tuhan biarlah menyertai para pelayan. Kami berdoa juga untuk Resor 45 dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di sepanjang tahun 2024 ini. Kami mohon penyertaan Tuhan. Kami mohon juga kecukupan dari Tuhan dalam membiayai program-program pelayanan, terutama Tuhan untuk pengembangan wilayah yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon biarlah Tuhan menyertai. Begitu juga untuk Sinode BNKP dalam seluruh gerak langkah pelayanan. Biarlah kami seluruhnya boleh menyatu dalam mewujudkan visi BNKP yang bersatu melayani dan menjadi berkat. Oleh karena itu, apa yang sementara sedang dipersiapkan, yaitu persidangan Majelis Sinode BNKP ke-62 di Pekanbaru, mohon Tuhan sertai. Engkau Tuhan akan mencukupkan semua apa yang dibutuhkan, dukungan-dukungan kepada panitia penyelenggara hingga seluruh rangkaian persidangan Majelis Sinode boleh terlaksana dengan baik pada waktunya. Termasuk hari ini ketika kami telah mengumpulkan persembahan yang ditujukan untuk mendukung persidangan Majelis Sinode. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami datang kepadamu juga berdoa untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta di mana jemaatmu ini ada. Engkau berikan hikmat dan roh yang takut akan Engkau, sehingga dalam pengambilan keputusan dilakukan dalam takut akan Tuhan bagi kepentingan seluruh komponen anak bangsa yang ada di wilayah pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini. Kami datang kepadamu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia. Biarlah Engkau juga yang akan campur tangan dalam memelihara bangsa ini untuk keamanan, pertahanan, bahkan juga untuk masa transisi Tuhan dari kepemimpinan sebelumnya kepada kepemimpinan yang baru nantinya. Presiden dan wakil presiden terpilih, Engkau akan mempersiapkan mereka juga untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk tahapan-tahapan juga menuju pilkada yang sedang berlangsung saat ini. Engkau berikan suasana kondusif bagi negara kami, sehingga semua boleh terlaksana dalam kehendak Tuhan. Bapa di sorga, seandainya ada hal-hal yang terluputkan dari doa kami, mungkin ada keluhan dan jeritan hati yang sampai ke hadirat Tuhan, yang kami tidak tahu tapi Tuhan tahu. Mari Tuhan dengarkan keluhan, jeritan hati dari setiap jemaat-Mu. Biarlah kami boleh menerima pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, tepat pada waktunya dan dengan cara Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan beberapa kegiatan, dan jika seluruh rangkaian kegiatan kami selesai, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami memohon penyertaan Tuhan. Sertai terus kami Tuhan di sepanjang hidup kami, karena tanpa Tuhan kami akan berakhir dengan kesia-siaan. Ini doa kami yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Di jalanmu